mumpung lagi Valentine nih, banyak yang dapat coklat. Aku yakin semua dari kalian yang punya anjing pasti tahu kalau coklat itu bahaya buat anjing. Tahu kan? Kalau nggak tahu, berarti kalian nggak pantas punya anjing. Tapi apa kalian tahu beberapa jenis makanan manusia yang juga bahaya buat anjing? Kalau nggak tahu, tonton terus videonya. Hi guys, welcome and welcome back to our channel with me Jimmy. Just me today. Rusty is sleeping. So, let's begin. Oke. Yang pertama, xylitol. Xylitol itu adalah sejenis pemanis buatan. Pemanis buatan yang biasa dipakai, yang sering sih dipakai di bahan-bahan makanan. Contohnya bahan-bahan makanan permen lah, permen karet. Ada juga dipakai di peanut butter, ada juga dipakai di obat obat batuk. Satu lagi yang paling common itu adalah di pasta gigi. Kalau kalian mau kasih makanan manusia ke anjing kalian, itu satu hal yang harus kalian perhatiin adalah apakah makanan itu mengandung xylitol. Terutama kayak biasa banyak tuh owner-owner yang suka kasih anjingnya peanut butter. Misalnya mau kasih peanut butter buat anjing kalian supaya lebih gampang dia makan obat lah, atau supaya dia nggak terlalu picky lah dengan makanannya, kalian suka kasih peanut butter. Nah, perhatiin tuh, peanut butter buat manusia biasanya banyak yang mengandung xylitol atau pemanis buatan. Itu nggak boleh kasih anjing kalian. Nah, kalau pengen kasih anjing kalian peanut butter, ada tuh peanut butter buatan friendly. Kalau kalian pengen peanut butter khusus buat anjing, cek aja di sini, oke? So, apa yang terjadi di anjing kalian kalau mereka makan xylitol? Pankreasnya anjing itu bakal memproduksi banyak sekali insulin untuk menurunin gula darah. Karena pas makan xylitol, badannya itu membaca kalau gula darahnya tinggi. Jadi harus diproduksi banyak insulin untuk menurunin gula darah, tapi sebenarnya gula darahnya nggak tinggi. Cuman karena dia makan xylitol, gula darahnya kebaca bahwa dia tinggi, langsung produksi insulin banyak, langsung gula darah anjing itu turun secara drastis. Jadi itu bahaya banget buat anjing kalian. So, kalau kalian merasa kalian sempat kasih anjing kalian makan xylitol, anjing kalian lemes, muntah-muntah, ataupun dia bingung gitu kan. Pokoknya kalian tahu deh kalau anjing kalian lagi sakit. Kemungkinan juga anjing kalian bakal kejang-kejang, kemungkinan juga koma. Jadi kalau memang kalian curiga sempat ada kasih xylitol dan anjing kalian muntah-muntah atau sakit, secepatnya bawa ke dokter hewan. Oke? Kalau enggak itu bahaya banget buat anjing. Bisa bikin anjing mati. Oke, yang selanjutnya adalah alkohol. Alkohol yang biasa diminum manusia lah. Mau itu dari bir lah, mau itu dari wine lah, apa aja alkohol. Itu semua no buat anjing. Oke, jangan pernah kasih anjing kalian alkohol. Kadang-kadang ada tuh owner-owner, saya pernah lihat juga di internet, owner-owner yang kurang kerjaan, iseng sama anjingnya, anjingnya kasih minum bir. Jangan sampai kalian ngelakuin itu karena itu sangat bahaya. Bisa menyebabkan kematian pada anjing. Jadi jangan kasih anjing kalian minum alkohol. Ciri-ciri kalau anjing kalian sempat keminum alkohol itu biasa hampir sama sih. Mereka pasti kayak mabok, habis itu mereka pasti muntah-muntah, kemungkinan mencret-mencret, dan kemungkinan mereka juga susah nafas. Itu ciri-ciri kalau anjing kalian keminum atau kemakan sesuatu yang ada alkoholnya. So, jangan sampai kasih alkohol untuk anjing kalian. Kalau kalian sama sih, kalau sempat kalian curiga kalau anjing kalian sempat keminum alkohol, secepatnya bawa ke dokter hewan. Sebenarnya gampang sih untuk mencegah anjing kalian minum alkohol. Jangan dikasih aja. Kebanyakan anjing itu nggak suka baunya alkohol, jadi mereka nggak bakal begitu mau minum alkohol, biarpun kamu taruh atau ada jatuh atau misalnya ada tetesan atau tumpah alkohol minuman kamu. Kebanyakan anjing itu nggak suka baunya, jadi kemungkinan besar mereka minum atau makan sendiri atau dijilatin sendiri itu sangat kecil. Tapi kalau itu terjadi, ingat,
segera bawa ke dokter hewan. Oke? Oke, selanjutnya makanan yang berbahaya buat anjing adalah macadamia nuts atau kacang macadamia. Itu biasa terdapat di makanan-makanan manusia, seperti kalau misalnya kita beli cookies lah atau beli cupcake lah, kadang-kadang mengandung macadamia nuts. Apalagi lagi Valentine gitu, ada dikasih cookies, dikasih cake atau dikasih sesuatu, cek dulu sebelum kalian kasih ke anjing kalian, karena itu beracun buat anjing kalian. Kalau kemakan anjing kalian, ya sama kemungkinan, karena keracunan pasti anjing kalian muntah-muntah, dia bakal sakit perut, dia bakal nggak mau makan, kemungkinan dia juga bisa demam dan bisa gemeteran gitu. Jadi anjing kalian tuh bakal lemes. Jadi kalau misalnya kalian kasih makan cookies atau apalah yang buat manusia, habis itu kemakan sama anjing kalian, nggak sengaja atau kalian kasih tapi nggak tahu, terus ada gejala-gejala bahwa anjing kalian sakit, cari tahu aja segera apa yang ada di makanan yang kalian kasih itu. Dari yang saya research ya, itu nggak ada obatnya sih sebenarnya. Yang kita bisa lakuin cuma nunggu aja sampai anjing itu sehat sendiri. Tapi kalau misalnya simptom-simptomnya itu tambah parah, misalnya demam tinggi banget, muntah-muntahnya parah, menstruatnya parah, segera bawa anjing kalian ke dokter hewan. Apapun yang terjadi kalau anjing kalian sakit gara-gara makan sesuatu, kalau kalian merasa anjing kalian keracunan, secepatnya bawa ke dokter hewan. Mungkin dokter hewan bisa ada solusinya. Yang next adalah onion. Onion atau kalau di sini kita sebut bawang bombay. Bawang bombay itu bahaya bagi anjing kalian. Bukan cuma bawang bombay sih, bawang merah lah, daun bawang bombay, daun bawang merah. Pokoknya segala sesuatu yang ada bawang-bawangnya jangan kasih ke anjing kalian. Garlic atau bawang putih itu at certain level itu bahaya buat anjing kalian kalau misalnya kebanyakan, tapi kalau sedikit aja itu nggak terlalu bahaya, kadang-kadang bagus juga buat anjing kalian. Tapi do your research kalau misalnya kalian mau kasih anjing kalian bawang putih. Tapi bawang merah atau bawang bombay atau daun bawang, apa aja yang terbuat dari bawang-bawang tersebut, jangan kasih ke anjing kalian, karena itu bisa merusak sel darah merah anjing kalian. Jadi bawang nggak boleh kasih anjing kalian. So kalau misalnya kalian masak ada bawangnya dan pengen kasih ke anjing kalian, pikir dulu, jangan sampai nanti anjing kalian keracunan. So bawang-bawangan jangan kasih ke anjing, mau itu udah dimasak lah, mau itu mentah lah, mau itu udah digoreng, mau itu bawang yang dibubuk, jangan kasih ke anjing kalian. Ciri-ciri anjing kalian itu kemakan bawang, misalnya kalian nggak tahu kalau dia makan bawang, lemes. Oke. Kedua, nggak mau makan. Ketiga, gusinya ini jadi pucet, jadi warnanya biasa abu-abu. Kalau anjing yang sehat itu gusinya warnanya pink. Kemungkinan dia juga bisa pingsan. Dan satu lagi itu pipisnya bakal warna merah atau agak-agak pink gitu, karena sel darah merahnya dirusak, habis itu keluar dari lewat pipis. Kemakan sedikit tapi sehat-sehat aja itu nggak masalah. Tapi kalau udah terlalu banyak kemakannya dan parah, simptom-simptomnya ini parah, segera bawa anjing kalian ke dokter hewan. Oke, yang ini hampir setiap hari kayaknya hampir semua orang mengkonsumsi ini. Kayak saya juga mengkonsumsi ini dalam teh, yaitu kafein. Kafein itu bahaya buat anjing. Kafein itu sebenarnya efeknya ke anjing itu sama dengan efeknya ke manusia. Tapi karena anjing atau kucing juga ini terpengaruh, karena mereka jauh lebih kecil dari manusia, jadi efeknya itu biarpun cuma sedikit itu sudah bahaya buat mereka. Nah, kalau anjing kalian kemakan atau keminum kafein, kopi lah, atau teh lah, atau coklat lah, atau minuman bersoda,
biasa ada kafeinnya. Jadi kalau anjing atau kucing keminum kafein atau kemakan kafein, detak jantungnya bakal lebih kenceng, tekanan darahnya bakal, karena detak jantungnya lebih cepat, tekanan darahnya bakal naik. Dan itu bahaya buat anjing. Bisa bikin anjing itu pingsan, bisa bikin anjing itu jadi kejang-kejang, bisa kemungkinan anjing itu jadi suhu tubuhnya naik drastis. Pokoknya bahaya deh buat anjing kalian kalau keminum kafein. Jadi jangan kasih anjing kalian minum teh lah, atau minum kopi lah, atau minum soda lah. Jangan kasih anjing kalian itu. Ciri-cirinya kalau anjing kalian keminum sesuatu yang ada kafein, detak jantungnya bakal lebih cepat. Kedua adalah mereka bakal hyperaktif, bakal lari sana lari sini. Pokoknya nggak seperti normal. Ketiga adalah mereka bakal nafasnya ngos-ngosan gitu, panting lebih banyak dari biasanya. Itu beberapa ciri-ciri kalau anjing kalian keminum kafein. Jadi kalau misalnya nggak tahu keminum apa enggak, kalian lihat anjing kalian begitu, secepatnya kalian cek, mungkin keminum, secepatnya kalian bawa ke dokter hewan. Makin cepat makin bagus, karena kalau baru keminum belum 30 menit masih bisa dimuntahin, jadi kafeinnya itu masih belum masuk ke darah, jadi masih bisa dimuntahin, habis itu aman. Nah selanjutnya ini mungkin banyak orang nggak tahu ya, karena manusia banyak makan ini, dan itu salah satu makanan yang sehat buat manusia. Itu adalah anggur atau segala sesuatu yang terbuat dari anggur. Misalnya itu raisin lah, atau jus lah, atau wine lah. Segala sesuatu yang terbuat dari anggur itu beracun bagi anjing. Misalnya sekarang kan itu banyak orang makan breakfast itu ada granola. Granola biasa ada raisinnya. Itu hati-hati kalau kalian kejatuhan anggur atau resinnya jatuh, jangan sampai kemakan sama anjing kalian, karena itu beracun bagi mereka, dapat menyebabkan kematian pada anjing. Biasa apa yang dilakuin di dokter hewan kalau anjing itu kemakan anggur atau resin, mereka bakal bikin anjing itu muntahin makanan itu sebelum dia dicerna atau sebelum racunnya itu diserap sama pencernaannya anjing. Simptom-simptomnya kalau anjing kalian kemakan anggur atau resin itu adalah hampir sama sih sama yang lain. Mereka bakal lemes, mereka bakal muntah-muntah, mereka bakal mencret-mencret, diare. Kalau udah parah banget, terutama di anjing yang kecil ya, karena keracunan itu kan tergantung dengan size. Kalau misalnya anjingnya kecil, racunnya sedikit juga sudah bahaya. Kalau anjingnya agak besar, racunnya sedikit masih tidak terlalu bahaya. Kalau udah parah, biasanya kidney-nya itu bakal fail. Ginjalnya anjing itu bakal rusak, bakal stop bekerja dengan baik lah. Salah satu kerjaan ginjal kita atau ginjalnya anjing adalah untuk menyaring toksin di dalam tubuh. Jadi kalau udah rusak, kan mungkin karena kemasukan racun dari anggur tadi, itu bahaya, dapat menyebabkan kematian untuk anjing. Oke, yang selanjutnya masih banyak kontroversinya sih sebenarnya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Tapi buat saya pribadi, itu bahaya buat anjing. Itu adalah tulang yang sudah masak, tulang yang sudah matang. Contohnya tulang ayam yang sudah direbus atau digoreng. Apa aja deh, tulang yang basically sudah diproses dengan panas. Oke, so dimasak, direbus, dikukus, digoreng, diapain aja. Pokoknya kalau udah dimasak, tulang-tulangan itu buat saya pribadi nggak bagus buat anjing. Itu bahaya buat anjing. Kenapa saya sebut begitu? Karena tulang itu, tulang, kita ambil tulang ayam deh contohnya. Nah, tulang ayam itu kalau misalnya dia masih mentah, masih raw, belum dimasak, itu masih banyak konten airnya di dalam tulangnya sendiri. Jadi kalau misalnya anjing itu makan, kemungkinan tulangnya itu untuk pecah dan tajam-tajam itu kecil banget. Jadi anjing itu gigit, karena tulangnya itu masih banyak konten airnya di dalam tulang, itu tulang nggak bakal pecah kayak misalnya kaca itu pecah kan tajam-tajam. Tulang kalau yang masih mentah nggak bakal pecah sampai begitu. Tapi tulang yang kalau udah dimasak
biarpun itu direbus, itu konten air di dalam tulang itu bakal berkurang. Berkurangnya konten air dalam tulang, menurut saya ya, kalau udah berkurang, apalagi kalau misalnya digoreng, itu tulangnya itu pecahnya pasti bakal tajam-tajam. Kalau nggak percaya, coba deh kalian ambil tulang ayam yang udah direbus, kalian patahin aja. Pasti patahannya itu tajam. Nah, itu yang bahaya buat anjing. Tulang itu bakal ditelan dalam keadaan tajam. Itu bisa ketusuk tenggorokannya, bisa ketusuk lambungnya atau ususnya kalau nggak tercerna dengan baik. Jadi, menurut saya pribadi, tulang yang sudah mateng itu bahaya buat anjing. Jadi jangan kasih tulang mateng buat anjing kalian. Sering tuh orang kalau lagi makan ayam goreng lah. Ya kita nggak makan tulang kan, daripada dibuang merasa sayang, kalian kasih ke anjing. Jangan lakuin itu karena itu bahaya buat anjing. Buat kalian semua yang suka kasih sisa-sisa makanan ke anjing, jangan kasih yang ada tulangnya. Oke? Oke, yang terakhir dua yang terakhir ini saya gabungin jadi satu aja. Itu adalah garam dan gula. Garam dan gula ini sebenarnya kalau dalam jumlah kecil nggak bahaya buat anjing. Tapi kalau dalam jumlah besar, misalnya garam nih. Kalau kebanyakan garam, anjing itu bakal dehidrasi. Nah, jadi kalau kebanyakan garam, salah satu solusinya adalah kasih anjing kalian minum sebanyak mungkin. Nah, biasanya kebanyakan garam itu karena kita kasih sisa-sisa makanan manusia. Biasanya manusia kalau kita masak kan ada garamnya, masak ini pakai garam, masak itu pakai garam. Jadi semuanya ada garam dikasih ke anjing, anjing itu bakal jadi keracunan garam. Atau misalnya contoh Rasti. Rasti itu kan suka banget ke pantai ya. Dia kadang-kadang kalau ke pantai itu suka minum air laut kadang-kadang, apalagi kalau dia lagi berenang kan, dia pasti bakal keminum air laut. Itu makanya kalau ke pantai berenang sama Rasti, saya selalu bawa air minum yang banyak. Nah, gula sama dengan manusia. Gula itu sebenarnya nggak begitu bagus buat manusia dan sama aja dengan anjing. Nggak bagusnya ya pastinya bisa menyebabkan diabetes di anjing. Kedua adalah bisa menyebabkan obesitas di anjing. Ketiga, bisa merusak gigi. Sama aja dengan manusia. Basically kalau kebanyakan gula buat anjing nggak bagus dan itu sama dengan manusia. Itulah beberapa makanan yang bahaya buat anjing. Kalau kalian ada tahu makanan apa yang nggak bagus buat anjing, tulis saya di kolom komentar. Untuk kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang kesehatan anjing atau specifically anjing Labrador, klik aja video yang di sini. Oke? I'll see you guys on the next video. Jimmy out. Bye.